Halo semuanya, saya Marco Ventus. Nah, balik lagi kita di Weber, belajar bersama. Nah, di video kemarin itu kan kita udah buat video pengenalan kode initer dan pembuatan hello world. Nah, di episode 2 ini saya akan membuat input data ya. Pertama itu kita ke controller kemarin yang kita butuh controller ya. Nah, lalu kita isi yang namanya nih function construct. Nah, apa itu fungsi ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya itu sebagai pemanggilan data ya. Nah, tuh ini kan this slot model model berarti dia lagi manggil data dari model. Nah, kalau this slot helper URL, nah, berarti dia lagi manggil helper dan namanya URL. Nah, baru kita tuh pertama buatnya di model ya, modelnya supaya kita bisa tampilin data kita yang bisa kita ambil juga. Nah, lalu kita bikin model, terus kita isi itu yang bagian sini, public function sampai input data ya, dari sini ya, yang saya drag ini. Yang hapus data sama edit data ini kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke. Nah, lalu kita masukkan ini public function tampil. Nah, ini fungsinya buat apa? Nah, sini sudah dijelaskan tulisannya itu public function tampil table. Berarti apa yang kita bikin di database nanti di ppmadmin tuh, nah kita bisa ambil tabelnya. Lalu ini namanya function input data ya kan. Nah, berarti ini sebagai input data kita gitu. Nah, baru kita buat di ppmadmin nya, kita buka namanya localhost ppmadmin ya. Baru kita ke database kita kemarin namanya itu test. Nah, jika sudah kita bikin tab new, kita bikin new ini, terus kita bikin siswa. Nah, di siswa ini kita isinya, kita bisa isi nama tabelnya apa, terus isi kolom-kolom apa, kolom-kolom namanya itu kita isinya ID siswa, nama, gender, dan kelas. Oke. Nah, jangan lupa ID-nya ini kita buat tipe datanya integer ya. Lalu primary key. Nah, fungsi primary key sama auto increment-nya apa? Nah, jadi semua data itu akan diurut mulai dari data 1. Oke. Nah, baru kita insert. Nah, contoh nih, saya isinya namanya 1, baru namanya kita contoh namanya Budi. Nah, gender ya, kita bikin laki, kelas MKT. Nah, terus kita go sini. Nah, loading. Oh, saya salah. Ini 3. Soalnya tadi udah keisi tadi ya. Nah, itu contohnya tadi fungsinya auto increment tuh kayak gini. Nah, dia bakal urutin data awal dari angka 1. Oke, baru kita go. Nah, baru kita coba ke browse. Nah, kan 3 Budi. Nah, kita delete dulu supaya kita bisa input data nanti ya. Nah, baru lanjut, kita balik lagi ke code writer kita ya. Baru kita dibikin ke siswa, kita bikin satu view namanya siswa PHP ya, di views. Nah, klik kanan, new file namanya siswa.php. Nah, lanjut kita bikin titelnya siswa, serah mau bikin apa nanti ya. Baru nama tab H1 ini sebagai header ya, header di bagian sini. Ini saya sudah buat contohnya seperti ini. Nah, oke. Baru kita bikin div class container. Fungsi container ini supaya nanti tabel kita jadi lebih rapi gitu ya. Baru kita ke sini bawahnya lagi
Nah, ini saya ada buat satu code, satu sintaks yang namanya tuh ahref php echo tambah siswa ya. Nah, fungsinya ahref ini apa? Nah, manggil data dari tambah siswa di controller, nanti saya jelaskan. Baru table border ya, satu fungsinya buat border ya, sebagai garis-garis yang ada di sini. Baru nah, tr, nah trtd ya, trtd ini kita bikin nomor, nama, gender, sama kelas. Nah, terus tr, tutup tr. Nah, terus kita buka tr lagi. Nah, di sini ada php nomor 1 for each ado as Vigo. Nah, ini apa fungsinya? Nah, ini sebagai pemanggilan data dari database yang kita buat tadi ya. Kita pun bikin namanya tadi, ada nama saya Marco kan, sama laki. Nah, 12. Kita bikin sama kayak gitu. Nah, di sini kita tutup tr, terus kita di sini bikinnya tutup php, tutup table, tutup body. Nah, setelah selesai jadi begini, kita lanjut ke controller. Nah, sini saya bikin namanya publication index. Nah, ini string data A2 this model tampil siswa result. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini data A2 itu data dari dari view kita tadi ya, untuk pemilihan nama tabel tadi. Baru kita sama dengan string this model tampil siswa. Berarti dia lagi manggil model tampil siswa ya. Nah, terus result hasilnya. Terus di sini bawahnya itu kita buat string this load view siswa, koma string data. Maksudnya dia manggil view siswa yang ada datanya. Baru kita kalau misalnya udah jadi di save, terus kita reload, pasti muncul kayak gini. Nah, setelah gini kita akan buat fungsi dari ini seperti gini ya viewnya. Kita klik tambah. Nah, kan tuh ditambah ada nama getter kelas tadi kan. Kita pakai dulu, kita balik lagi kode codingannya, baru kita buat tambah siswa tuh, function tambah siswa this load view v input. Ini maksudnya itu kita bikin function tambah siswa, terus kita manggil view yang namanya v input. Nah, v input itu tempat kita isi yang tadi ya, seperti ini. Nah, cara buat itu sama seperti kayak bikin siswa tadi, cuma bedanya itu dia cuma input aja tuh, seperti ini. Buka HTML, bikin data siswa, nah, bikin headernya, lalu kita bikin sini. Nah, ini yang penting, form action simpan data method post. Nah, ini fungsinya itu sebagai dia nembak data ke kontrol kita tadi ke sini. Nah, di sini jika sudah, nah kita balik lagi. Nah, oke. Nah, kita bikin trtd nama td input type. Input type ini buat apa? Nah, td input type ini sebagai kita isi data ya, seperti ini. Nah, ini kayak gini, isi data seperti ini. Baru kita isi nama. Nah, ini harus sama ya seperti di database kita, kalau nggak kita nggak bakal jalan. Terus gender, kelas. Baru kita type ini, tambah ini button ini ya, kita ubah namanya jadi submit. Type submit, kita bikin filenya tambah file ini ada katanya. Baru kita buat fungsi dari tambah siswanya ini seperti gini. Kita buat tambah siswa, input tadi udah kan. Nah, baru kita buat simpan siswa. Nah, ini kita buat fungsi nama siswa, simpan siswa ya. ID siswa this input post ID siswa. Ya, ini seperti manggil data dari database kita supaya bisa ditampilkan di dalam web ya. Nah, data array. Nah, array ini sebagai data yang kita simpan di dalam variabel gitu ya. Baru di bawahnya itu seperti tadi, string this model input data siswa. Berarti dia manggil model untuk input data dari siswa. Baru redirect
saya kontrol party dia redirect ya, party pengulangannya ke balik lagi ke controller. Setelah sudah ya, baru kita coba run seperti ini dia. Refresh dulu, baru klik tambah namanya, kita coba namanya tadi Budi ya, baru gendernya laki, kelas MKT. Nah, sudah dimunculkan tadi kan. Nah, Budi laki MKT. Lalu kita bisa cek juga di sini. Tuh, kita reload, dilepas PHP namanya. Nah, sudah muncul tuh Budi. Nah, seperti itu cara buat input datanya. Nah, mungkin di next video saya akan membuat edit dan hapus data ya, supaya lengkap di CRUD kita. Nah, sekian dari video saya hari ini. Jika saya salah kata, mohon maaf. Like, subscribe video ini jika kalian suka. Oke, see you next time.